Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @ayuningtiaspr. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Saling Menghormati Jika Tidak Ingin Ada Yang Mati. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Cerita ini pertengahan tahun 2011. Aku akan menceritakan dari sudut pandang orang pertama. Perkenalkan, namaku Fitri. Aku anak tunggal yang tinggal di sebuah desa terpencil. Aku mempunyai pakde yang rumahnya sekitar 10 menit dari rumahku. Dan rumah Simba dari ibu yang perjalanannya sekitar 15 menit dari rumahku. Aku menyebut Simbaku dengan sebutan Pak Tua atau Simba laki-laki, dan Mbok Tua Simba perempuan. Dan kala itu aku masih mahasiswa baru. Pak Tua dan Mbok Tua tidak mau tinggal bersama aku, begitupun dengan Pak Deku, karena katanya mereka masih sanggup untuk tinggal berdua. Di umur 62 tahun, Mbok Tua masih sangat cepat jika berjalan menuju sawah. Mungkin beliau mempunyai ilmu seperti angin. Pekerjaan Pak Tua dan Mbok Tua adalah seorang petani. Kalau pagi Mbok Tua menjual sayuran di pasar, dan jika sudah pulang dari sawah, mereka berdua mencari rumput untuk sapi yang dipeliharanya. Seminggu sekali aku pasti ke rumah Pak Tua dan Mbok Tua untuk sekedar mengunjungi dan melepas rindu bersama mereka. Setiap kali ke sana, aku selalu dimasakkan ayam semur, dan itu makanan terenak yang pernah aku makan. Seriusan, rasanya itu enak banget. Rumah Pak Tua dan Mbok Tua itu berada di pinggir hutan. Ya, bisa ku bilang itu hutan karena banyak pohon bambu, pohon besar, dan matahari sulit menyentuh tanah depan rumah. Suasana seperti itu membuat rumah mereka sangat singgup, jauh dari keramaian dan terkesan angker. Kamar mandi berada di luar rumah yang jaraknya sekitar 300 meter. Untuk sampai di kamar mandi harus menuruni anak tangga. Bisa membayangkan rumah Pak Tua dan Mbok Tua. Kanan kiri, depan belakang hanya pohon besar. Rumah yang sangat tua dan hanya suara hewan yang menemani ketika malam hari. Oh ya, lampu yang digunakan adalah lampu pelentong atau lampu bohlam yang berwarna kuning itu. Suram sekali memang. Di dalam silsilah keluarga ibu, sebenarnya ibuku mempunyai adik, tapi meninggal waktu berumur 10 tahun karena panas. Kata ibu, dulu adiknya sakit panas dan panasnya sangat tinggi. Lalu mungkin tubuhnya tidak kuat dan akhirnya meninggal. Nah, urutannya Pak Ade Jono, Pak Ade Parmin, ibu, adik ibu yang meninggal Widarti, dan satu lagi adik ibu yang meninggal dalam kandungan. Jadi jumlah anak Mbok Tua itu ada 5, yang masih ada tinggal Pak Ade Jono, Pak Ade Parmin, dan ibu. Cerita dimulai ketika aku akan semester 2. Jika ada sesuatu mengenai Pak Tua dan Mbok Tua, Pak Tua akan ke rumah tetangganya yang mempunyai HP, lalu meminta untuk menghubungi ibuku. Sekitar pukul 7 malam, aku baru pulang dari kampus. Ibu bilang kalau Mbok Tua sakit dan besok sore mau ke rumah mereka. Oke, aku ikut. Dan ini isi SMS-nya. Mbak Yati, nama ibuku. Ini tadi Simba menyuruhku untuk SMS kamu. Katanya Simba Putri sakit. Kamu disuruh untuk ke Garongan besok. SMS dari Pak Litarjo. Pikiran ibu mungkin masuk angin atau terlalu lelah di sawah jadi sakit. Besok sorenya, aku, ibu dan bapak ke rumah Simba dan sedikit menanyakan keadaan Mbok Tua kepada Pak Tua. Pak, si Mbok sakit apa? Tanya ibu kepada Pak Tua.
Bagi yang belum tahu Simbok, itu adalah sebutan ibu untuk orang zaman dulu. Oke. Jadi ibuku menyebut mbok tua dengan sebutan Simbok. Mau ke kamar mandi kemarin Yan, terus jatuh pas mau turun. Kakinya sakit itu sekarang, jawab Pak Tua. Kecapean di sawah mungkin, dibilangin sawahnya biar dikerjain orang. Kok ngeyel bapak sama Simbok itu. Udah di rumah aja, gak usah ke sawah, kata ibuku sedikit kesal. Masih kuat kok Yan, biar buat kegiatan daripada di rumah gak ngapa-ngapain. Udah sana, jenguk Simbok. Dari tadi pagi tanya terus, kok Yanti gak datang-datang. Pak Tua berusaha mengalihkan pembicaraan. Aku dan ibu ke ruang tengah yang sekaligus jadi tempat tidur mbok tua, sedangkan bapak dan Pak Tua ngobrol di teras rumah. Mbok tua yang sedang tertidur aku panggil lirih agar tidak membuat ia terkejut. Mbok tua, Fitri datang, kataku, tapi belum juga bangun. Mbok tua, Fitri datang. Sekali lagi aku memanggilnya dan aku goyang-goyangkan badannya. Tidak lama kemudian mbok tua bangun dan menyuruhku untuk membuat minum sendiri karena kakinya sakit. Aku melihat ibuku terlihat sangat sedih ketika menatap mbok tua. Orang yang melahirkannya kini tergeletak lemas. Udah dari tadi, Dok? Tanya mbok tua padaku. Baru saja, Mbok. Ini sama ibu sama bapak, jawabku. Sana buat minum sendiri. Mbok tua gak bisa jalan, Dok. Kakinya sakit, kata mbok tua yang membuatku merasa sedih. Mbok tua menceritakan kronologinya yang membuat sedikit ada keganjilan di sini, dan disinilah dimulai teror demi teror yang dirasakan mbok tua hingga meninggal. Ketika ingin buang air kecil, mbok tua berjalan ke arah kamar mandi. Ia berjalan sewajarnya, tetapi ketika ingin menuruni anak tangga, kaki mbok tua seperti ada yang memegangi dan membuat mbok tua jatuh dari atas ke bawah. Pikirku mungkin itu akar pohon. Ya kalian tahu sendiri, rumah simbahku seperti di tengah hutan. Mbok tua teriak-teriak minta tolong tapi tidak ada yang mendengar. Selang 1 jam Pak Tua baru pulang dari sawah dan langsung menolong Mbak Tua yang sudah tergeletak di tanah. Dari cerita mbok tua itu, aku berinisiatif untuk mencoba ke kamar mandi, berjalan dari atas ke bawah. Ketika aku melihat medannya, tidak ada akar pohon yang melintang di anak tangga, dan aku punya pikiran bahwa mbok tua tersandung kakinya sendiri. Pernah kan kalian tersandung kaki kalian sendiri, seakan-akan ada yang menjegal kalian? Ya, seperti itu pemikiranku. Namanya juga sudah tua, jalannya saja sudah tidak sesehat dulu. Kami di rumah Simbah cukup lama. Sehabis maghrib kami pulang karena takut kemalaman. Budaya di rumah Simbah adalah habis maghrib harus sudah masuk rumah karena memang sekitaran sangat sepi. Singkat cerita, setelah semingguan mbok tua sudah sembuh. Akan tetapi, kekuatan berjalan cepatnya tiba-tiba hilang. Diandaikan kalau motor biasanya 50 km per jam, nah sekarang cuma bisa 20 km per jam. 1 minggu kemudian, aku kembali berkunjung ke rumah Simbah untuk mengantarkan stok makanan bersama ibu. Ketika kita sampai di rumah Simbah, mbok tua akan mandi di kamar mandi bawah. Dengan membawa ceret yang berisi air panas, aku menuntun mbok tua supaya kejadian kemarin tidak terulang lagi. Lalu tiba-tiba Mbak Lisa, anak dari Pak Ade Jono, SMS aku. Fit, di mana? Mbak mau datang antar makanan, kata Mbak Lisa. Di rumahnya Pak Tua, Mbak, bentar lagi pulang, jawabku. Di rumahnya Pak Tua? Ya sudah, aku OTW sekarang. Kalau udah mau pulang, tak ceritain nanti, balas Mbak Lisa. Paling mau curhat tentang pacarnya. Aku dan ibu pamit pulang karena memang sudah sore juga. Melihat kondisi mbok tua yang sudah sehat membuat kami sedikit lega. Sampai di rumah Mbak Lisa ternyata sudah datang. Lalu aku ditarik dan dia mulai bercerita. Fit, kemarin aku juga dari rumahnya Pak Tua sama Mas Putra. Mbak Lisa mulai pembicaraan.
Minta restu mbak, ledekku karena mereka mau lamaran. Enggak, Mas Putra itu kan bisa lihat hantu kan Fit. Nah, kemarin aku duduk di kursi panjang samping rumah itu. Mas Putra aku tinggal ambil minum di dalam. Gak lama kemudian nyusul aku, terang Mbak Lisa. Kalau Mas Putra juga haus emang gak boleh nyusul tuh, jawabku. Anak gemblung, sebentar ceritanya belum selesai. Mas Putra nyusul aku itu ngajak pulang. Sampai rumah dia baru ngomong kalau pas aku tinggal ambil minum di depannya ada tuyul lari-lari, teriak Mbak Lisa. Mbak, gak lucu yakin? Jantungku berdetak sangat cepat. Dan kata Mas Putra, di dalam kamar mandi ada anak yang nunggu di sana, ngeliatin terus. Makanya Mas Putra ngajak balik. Soalnya anak itu nyuruh kita pulang. Sontak pernyataan Mbak Lisa yang ini mengingatkanku pada kejadian mbok tua yang jatuh. Apakah? Selang 1 hari ibu dikabari lagi sama Pak Letarjo. Katanya mbok tua jatuh lagi. Jatuh ketika pulang dari sawah. Dan ibu mengajak bapak kali ini untuk menjenguk mbok tua karena malam hari kesananya. Ya semoga tidak ada apa-apa, doaku dalam hati. Aku hanya menerima cerita dari ibu kronologi kejadiannya. Mbok tua jatuhnya gantian tengkurap Fit. Katanya kakinya ada yang narik dari belakang ketika mau naruh rumput di dekat kandang sapi. Cerita ibu yang didapatkan dari Pak Tua. Terus gimana? Ada yang sakit Mbok tua bu? Tanyaku khawatir. Cuma lebam di kaki dan jidat. Besok mau dipijat bapakmu, kata ibu menenangkan. Pak Ade Jono berada di Kalimantan bersama istri barunya. Sedangkan Pak Ade Parmin yang rumahnya dekat dengan rumah Simba tidak pernah sekalipun menjenguk Simba. Apa yang terjadi sebenarnya aku juga tidak tahu. Apa salahnya meluangkan sedikit waktu untuk melihat orang tua yang membesarkannya? Atau mungkin yang melakukan semua ini adalah tidak mau berburuk sangka. Mungkin baru sibuk dan belum sempat menjenguk saja. Karena mbok tua sakit, Pak Tua lah yang mengerjakan pekerjaan rumah dan masak untuk makan mereka berdua. Mbok tua kini hanya di atas kasur setiap harinya, tetapi masih bisa jalan walaupun pelan-pelan. Pak Tua dengan sabar merawat mbok tua. Mungkin ini definisi dari cinta mati. Setiap sore mbok tua pasti mandi dan masih mandi di kamar mandi bawah. Lagi-lagi mbok tua terjatuh dari anak tangga yang paling atas hingga anak tangga paling bawah. Kali ini mbok tua mengeluarkan darah lumayan banyak dan harus dibawa ke rumah sakit. Waktu dari mbok tua ditemukan Pak Tua itu sekitar 15 menit dan langsung dibawa ke rumah sakit. Ya, 15 menit. Darah mbok tua di lantai kamar mandi hampir membeku. Setelah selesai berobat, aku sekeluarga ke rumah Simbah. Ya Allah Simbo, kalau tidak bisa jalan, mbok minta bantuan bapak, atau nggak usah mandi dulu. Ibuku mengeluarkan air mata. Iya sudah nyiapin air hangat, tinggal mandi. Tapi jalan dari rumah mau ke kamar mandi, punggung Simbo berat banget, seperti ada yang menaiki. Terus tadi malah kesandung apa nggak tahu. Jelas Simbo. Yang menahan sakit kakinya karena dijahit 10. Kejadian ini dialami Simbo selama hampir 3 tahun. Jatuh karena tersandung, punggungnya berat, tiba-tiba jatuh padahal jalannya datar, terguling tanpa sebab, dan yang paling parahnya, kepala Simbo sempat bocor. Kita tidak pernah menanyakan ini kepada orang yang pintar, tetapi secara medis katanya cuma faktor usia saja. Masa iya faktor usia bisa menyebabkan orang jatuh berkali-kali? Jawabannya kita temukan setelah mbok tua dipijat oleh kenalan bapak. Kok auranya Simba gelap ya mas? Tanya Pak Ferry, teman bapak, pada bapak. Gelap gimana mas? Tanya bapak heran. Ada yang menutupi auranya Simba, tapi jitnya dulu, kata Pak Erik. Sekitaran 2 jam Simba dipijat. Kata Pak Eri, aura mbok tua sudah cerah kembali. Pesannya supaya membuatkan kamar mandi di dalam rumah saja agar tidak terlalu jauh. Ada hal yang disampaikan Pak Ferry kepada bapak yang amat sangat penting.
Ternyata selama ini mbok tua sakit itu tidak wajar. Ada gangguan dari makhluk halus. Mas, sebenarnya sakitnya si mbak itu bukan karena sudah tua, tetapi ada dua anak kecil yang mengikutinya dari dulu. Aku tidak tahu kenapa anak itu mengikuti dan kenapa ganggu Simba sampai sakit seperti ini. Penjelasan Pak Ferry membuat aku sekeluarga kaget. Anak-anak, adikku. Tiba-tiba ibu mengeluarkan kata-kata itu. Adiknya ibu? Tanya Pak Ferry pada ibu. Iya, adikku meninggal umur 10 tahun. Yang satunya Miskra, Mas. Apa itu yang mengganggu Simbok selama 3 tahun? Tanya ibuku penasaran. Iya bener mbak, yang satu sudah agak besar dan satunya masih kecil. Yang sukanya narik kaki itu yang besar, terus yang kecil sukanya minta gendong. Menurut penerawangan Pak Ferry. Mendengar perkataan itu, lantas ibu menemui Pak Tua. Mungkin Pak Tua menyembunyikan sesuatu selama ini dan membuat Mbok Tua sakit hingga separah ini. Makhluk halus itu memang ada. Mereka tidak akan mengganggu kita selagi kita tidak mengusiknya. Tapi Mbok Tua, sesampainya di rumah Pak Tua. Pak, Yanti mau bicara, kata ibu kepada Pak Tua. Di teras saja, biar si Mbok tidur, sahut Pak Tua. Mbok Tua sakitnya bukan sakit karena sudah tua, tetapi diganggu adikku, Pak. Widarti, kata Pak Tua. Widarti sama Sarina, bisik ibu kepada Pak Tua. Kok bisa ganggu Simbo? Sebabnya apa? Pak Tua penasaran dan shock. Yanti nggak tahu, Pak. Mending sekarang beli bunga dan ke makamnya Widarti dan Sarina. Ayo Pak, mumpung Simbok masih tidur, kata ibu. Tidak lama kemudian Mbok Tua memanggil Pak Tua, mungkin untuk mengantarnya ke kamar mandi, karena harus dengan bantuan orang kalau ke kamar mandi, tidak bisa berdiri sendiri. Tapi kali ini berbeda. Pak, panggil Simbok. Terdengar suara benturan dan seperti benda jatuh. Dak, dar. Sontak ibu dan Pak Tua lari dan mendapati di kasur sudah tidak ada Mbok Tua. Pak Tua mencari di dapur tidak ada, dan ibu menemukan Mbok Tua sudah terjatuh di tanah dengan jidat yang bocor. Darahnya banyak yang menggumpal. Ternyata Mbok Tua terpeleset dan jidatnya terkena pojokan tembok, sehingga mengakibatkan darah yang keluar banyak sekali. Saat dibawa ke rumah sakit, Mbok Tua masih sadar dan masih bisa diajak komunikasi. Selesai diobati dengan 15 jahitan di jidat, Mbok Tua langsung pingsan. Mungkin terlalu banyak mengeluarkan banyak darah. Lagi-lagi terpeleset. Alur yang sama ketika mereka mengganggu Mbok Tua. Sebenarnya apa yang mereka inginkan? Nyawa dibalas nyawa. Kenapa Mbok Tua? Akhirnya ibu dan Pak Diparmin sepakat untuk gantian menjaga Mbok Tua karena Pak Tua yang sudah capek mengerjakan pekerjaan rumah masih harus mengurus Mbok Tua. Anehnya, keluarga Pak Diparmin seperti menghindar setiap kali diajak gantian menjaga Simbok. Ya mau tidak mau akhirnya aku dan ibu yang gantian menjaga Mbok Tua. Ketika aku menjaga Mbok Tua, sering sekali Mbok Tua melempar senyum padaku. Dan itu membuat aku menangis di dalam hati. Senang rasanya melihat Mbok Tua tersenyum. Tuhan, tolong angkat penyakit Mbok Tua. Terima kasih Anduk, sudah mau membantu Mbok Tua. Tiba-tiba Mbok Tua berkata seperti itu. Iya Mbok, jawabku. Kalau diberi panjang umur, Mbok Tua ingin melihat kamu menjadi pegawai Anduk, kata Mbok Tua. Siapa yang tidak terenyuh mendengar kata-kata seperti itu? Di tengah teror anak-anaknya, Mbok Tua masih memikirkan aku. Dari sini aku mencari tahu tentang demit itu. Ketika ibu menjaga Mbok Tua, kembali ibu menyambung pembicaraan dengan Pak Tua yang sempat terputus kemarin. Pak, Yanti sudah beli bunga. Nanti kalau Simbok sudah tidur, kita nyekar ke makamnya Widarti dan Sarina ya Pak, ajak ibu. Bapak lupa Nduk makamnya anak dua itu.
Sudah hampir 10 tahun gak nyekar, kata Pak Tua kepada ibu. Kalau begitu batu nisannya sudah tidak ada, Pak, sahut ibu. Pak Tua hanya diam, tidak bisa menjawab apa-apa. 10 tahun Widarti dan Sarina tidak dijenguk oleh Pak Tua, dan efeknya adalah Mbok Tua sakit. Kenapa hanya Mbok Tua? Kenapa bukan Pak Tua? Kenapa hanya Mbok Tua yang merasakan sakit? Pertanyaan ini berkecamuk di pikiranku. Ibu kembali mendatangkan Pak Ferry untuk memijat Mbok Tua. Setelah selesai memijat Mbok Tua, Pak Ferry menemukan jawaban yang selama ini kita cari. Sampai besok pun, auranya Simba bakal tetap gelap karena sudah tertutup oleh anak-anaknya, kata Pak Ferry. Maksudnya, Mas? Tanya ibu bingung. Anak dua itu tetap bakal ganggu Simba sampai meninggal. Kalau didengarkan suaranya Simba, itu seperti orang sehat, tapi raganya sudah tidak kuat, jelas Pak Ferry. Karena apa, Mas? Dendam sama Simbo? Tanya ibu semakin penasaran. Karena Simba Kakung dan Simba Putri tidak mengurusi anak dua itu. Mereka sakit hati, marah, dendam, tidak pernah ditengok. Dari situ, anak-anak yang tadinya menjaga Simba jadi balik mengganggu, malah ingin membunuh. Keterangan yang sangat detail dari Pak Ferry. Setelah kita semua mengetahui alasan kenapa Mbok Tua sakit, keluarga besar dari ibu berkumpul dan berembuk. Hasil yang didapatkan adalah kita membuat batu nisan 2 dan diberi nama. Setiap hari kelahirannya atau weton anak-anak itu, kita buatkan sesajen supaya tidak mengganggu. Semoga cara ini berhasil membuat Widarti dan Sarina berhenti mengganggu Mbok Tua. Dan kata Pak Ferry sebelum Mbok Tua meninggal, mereka tetap akan mengganggu dengan cara menggerogoti tubuh Mbok Tua. Sebelum sakit, Mbok Tua badannya cukup berisi. Setelah hampir 3 tahun sakit, kini sangat kurus dan ternyata itu ulah mereka juga. Entah siapa yang salah dalam kasus ini. 1 bulan kemudian, alhamdulillah setelah didoakan, Mbok Tua tidak lagi mengalami hal-hal aneh. Makanya sekarang sudah banyak dan auranya secara dulu, hanya saja bedanya cuma berbaring di kasur. Mungkin ini akhir dari cerita Widarti dan Sarina. Mereka bisa menerima semua yang telah kita lakukan. Merasa masalah sudah selesai, aku dan ibu tidak lagi menjaga Mbok Tua. Sudah cukup Pak Tua yang menjaganya. Malam hari ibu bermimpi Mbok Tua dan paginya langsung ke rumah Simbah. Firasat seorang anak kepada ibunya. Saat ibu datang, ternyata Mbok Tua sedang muntah. Pak, Simbo kenapa? Tanya ibu. Muntah darah, habis makan tadi, jawab Pak Tua. Kok bisa? Sahut ibu. Nggak tahu, sekarang panggil Ferry, suruh kesini Nduk, suruh Pak Tua kepada ibu. Ibu harus keluar rumah agak jauh untuk mencari sinyal. Setelah mendapatkan sinyal, ibu menelpon Pak Ferry yang saat itu kebetulan sekali sedang memijat di rumah temannya. Ya mau nggak mau harus menunggu Pak Ferry selesai dengan pekerjaannya. Situasi saat itu sangat rumit sekali. Mbok Tua muntah darah untuk yang kedua kali. Aku dan bapak dikabari ibu langsung ke rumah Simba untuk membantu sebisanya. Belum selesai membersihkan darah habis muntahannya itu, Mbok Tua kembali muntah darah untuk yang ketiga kalinya. Aku yang sebenarnya lihat darah sekujur tubuhku lemes, akhirnya memberanikan diri untuk mengelap bibir Mbok Tua yang sudah berlumuran darah. Bapak mengambil tanah untuk menutupi darah yang ada di lantai dan ibu mengelap bagian tubuh Mbok Tua yang terkena darah. Saat bapak menaruh tanahnya di lantai, beliau melihat sesuatu di bawah kamar tidur Simbo. Bapak melihat jenglot. Ya, jenglot. Entah dari mana asalnya bapak tidak tahu. Mbok Tua dan Pak Tua dari dulu memang sudah menyiapkan kain kafan di dalam lemarinya dan kain kafan itu dipakai untuk menangkap jenglot. Dan saat itu juga si jenglot sialan ini langsung dibawa bapak ke pantai untuk dilabuh. Tinggal aku, ibu dan Pak Tua yang ada di rumah. Kepergian jenglot itu juga menghentikan muntahan Simbo. Selang 1 jam Pak Ferry datang. Saya minta maaf baru kesini Mbah.
Gimana sih Mbah? kata Pak Ferry. Udah gak apa-apa Leh. Ini tadi muntah-muntah. Tapi yang dimuntahkan. Jelas Pak Tua. Aku tidak tahu apa yang dilakukan Pak Tua dan Pak Ferry di dalam bersama Mbok Tua. Aku dan ibu mencari makanan untuk makan siang dan cemilan untuk Pak Ferry. Setiap kali memijat, Pak Ferry ini tidak mau dibayar dengan alasan ingin membantu Mbok Tua. Setelah pulang membeli makanan, Pak Tua berpesan kepada kami bahwa besok sore Mbok Tua akan diyasinkan. Diyasinkan? Apakah pertanda Mbok Tua sudah tidak bisa diselamatkan? Di hari yasinan aku tidak bisa hadir karena ada rapat di kampus. Setelah diyasinkan, kata ibu, Mbok Tua hanya tidur. Makan yang biasanya banyak sekarang cuma sedikit. Malam selanjutnya kita akan menjenguk Mbok Tua lagi dan ibu berpesan padaku. Nanti kalau sudah sampai, Fitri minta maaf ya sama Mbok Tua, ucap ibu. Aku tidak mempunyai firasat apa-apa pada saat itu. Ya hanya mengikuti perintah ibu. Dimulai dengan ibu meminta maaf kepada Mbok Tua. Bapak yang meminta maaf kepada Mbok Tua dan yang terakhir aku. Aku mendekati Mbok Tua yang terbaring dengan badan kurus keringnya. Kubisikan kalimat kepada Mbok Tua tepat di samping telinganya. Mbok Tua, Fitri minta maaf kalau Fitri ada salah ya Mbok, bisikku pada Mbok Tua. Iya. Hanya jawaban itu yang kudapat dari beliau. Lalu Mbok Tua tersenyum dengan meneteskan air mata dan tangannya memegang pipiku. Sedih, itu yang kurasakan. Karena lupa merawat anaknya yang sudah meninggal, Mbok Tua harus merasakan hal semacam ini. Mbok Tua juga sebenarnya tidak pernah lalai dalam menjalankan sholat 5 waktunya. Tapi mungkin ini yang sudah digariskan sama Tuhan. Kita pulang. Hari selanjutnya akan mengirim makanan untuk Pak Tua karena kami melarang Pak Tua memasak. Bukan apa-apa, biarkan Pak Tua istirahat dan makanan sudah ibu siapkan setiap harinya. Ini jadwalku mengantarkan makanan kepada Pak Tua dan sesampainya aku di sana hanya ada Mbok Tua. Mungkin Pak Tua sedang mencari rumput di sawah. Aku menyuapi Mbok Tua yang kala itu makan lumayan banyak. Sudah baikan pasti Mbok Tua, pikirku. Aku tunggu lumayan lama tidak kunjung juga Pak Tua pulang. Karena aku juga ada rapat di kampus, aku berpamitan pulang sama Mbok Tua. Sesampainya di rumah aku malah ketiduran karena capek. Tiba-tiba bapak membangunkanku perlahan dan berbisik kepadaku. Fit, bangun, bisik bapak. Apa Pak? Jawabku. Ke rumah Mbok Tua sekarang, Mbok Tua meninggal, kata bapak. Mbok Tua meninggal? Fitri tadi habis dari sana Pak. Tak suapin ya masih mau makan, kataku sambil menangis sejadi-jadinya. Ibu yang mengetahui kabar itu sudah ke rumah Simba duluan, sementara bapak menungguku untuk bersiap-siap. Bendera putih, tenda dan banyak kursi persis berada di depan rumah Simbaku yang paling tidak ingin aku temui di kehidupanku. Ya, Mbok Tua meninggal dengan gangguan anaknya sendiri, mengganggu jiwanya dan menggerogoti raganya. Kami ikhlas. Malamnya diadakan tahlilan dan berjalan selama 3 hari. Dan di situ pengakuan Pak Tua kepada kami. Terakhir kali Ferry kesini, Ferry menyuruh bapak untuk memandikan Mbok Tua dengan pelapa pisang. Dan setelah dimandikan, terus disuruh untuk meyasinkan. Bapak tidak menyampaikan ini denganmu, nanti kamu kepikiran. Ferry juga berbicara, kalau setelah diyasinkan kalau si Mbok sembuh, ya sembuh. Kalau meninggal ya semoga dilancarkan jalannya. Jelas Pak Tua. Kalian tahu kan, kalau orang meninggal itu dimandikan dengan alas pelepah pisang. Dan Pak Tua memandikan Mbok Tua yang masih hidup dengan alas pelepah pisang. Mbok Tua disucikan sebelum meninggal. Terus Widarti dengan Sarina sekarang? Tanya ibu. Bocah 2 itu senang si mbahmu sudah meninggal. Widarti dan Sarina tetap bakal ada di rumah ini sampai kapanpun. Yang membuat si Mbok muntah-muntah juga kedua anak itu. Jenglot yang ditemukan suamimu itu memang sudah lama ada di sana. Jadi bukan jenglot itu yang menyebabkan si Mbok sakit, tapi anak-anak itu. Jelas Pak Tua.
Ya, jadi setelah sepeninggalan Mbok Tua, Pak Tua hidup di rumah seorang diri dan sempat jatuh seperti Mbok Tua dulu. Kami sekeluarga khawatir anak-anak nakal itu gantian mengganggu Pak Tua. Dengan bujukan, akhirnya Pak Tua ikut dengan kami. Setiap sebulan sekali, Pak Tua di rumah membuat momong 3 dan membakar menyan untuk mengirim doa kepada Mbok Tua, Widarti, dan Sarina. Dan jika ada kesempatan, Pak Tua pasti menyempatkan untuk nyekar di makam ketiganya. Pesan dari kisah ini adalah, kalaupun sanak saudara kita ada yang meninggal, bukan berarti kita melupakannya. Bantulah mereka dengan doa kalau tidak ingin kejadian ini menimpa kalian. Dan satu lagi, jangan pernah meremehkan janin yang meninggal dalam kandungan atau sengaja digugurkan, itu akan membawa malapetaka untuk kalian. Jangan melakukan hal yang semestinya belum kalian lakukan jika tidak ingin menyesal di kemudian hari dan mati dalam keadaan yang tidak wajar. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.